Perkenalkan, saya Devina Anggreni, NPM 217000088 dari kelompok A3 dengan Dr. Tutor, Dr. Aili Sukanto, Magister Kesehatan. Pada saat ini saya akan mempresentasikan terkait peta masalah dan juga peta konsep yang sudah kami buat. Di sini ada Ibu Maimunah berusia 53 tahun dengan keluhan utama nyeri di lutut kanan sejak 2 minggu. Riwayat penyakit sekarang, lutut kanan mengalami kekakuan di pagi hari dan rasa sakitnya ini meningkat pada saat berdiri ataupun berjalan, tidak ada kesemutan. Riwayat penyakit dahulu, nyeri ringan pada lutut kanannya selama kurang lebih 3 bulan. Riwayat pengobatan, pasien sudah pergi ke 3 dokter umum tetapi belum ada perbaikan kondisi. Riwayat sosialnya, pasien seorang ibu rumah tangga. Pada pemeriksaan fisik, keadaan umum kosmetis, berat badan 78 kg, tinggi badan 153 cm, dengan vital sign tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 64 kali per menit, respiration 24 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Pada regio articulatio genu dextra dilakukan inspeksi, tidak ada deformitas, tidak ada udem, kemerahan negatif. Palpasi, nyeri positif, ketiga patella ditekan dan adanya krepitasi. Pada movement yaitu range of motion atau ROM, yaitu dapat digerakkan dengan penuh baik secara aktif maupun pasif. Nyeri pada waktu gerakan positif. Pada hamstringnya muscle tightness pada ketegangannya positif, femoral grading testnya positif, ligament laxity examination pada pemeriksaan drawer testnya negatif, pada varus atau valgusnya yaitu valgus test yaitu negatif. Lalu ada different diagnosnya yaitu rheumatoid arthritis, osteoarthritis, dan gout arthritis. Pada pemeriksaan penunjang dilakukan hasil pemeriksaan laboratorium dengan hemoglobin 13,5 gram per dl, nilai normalnya 11,2 sampai 14 gram per dl, dengan WBC-nya 7.800 mm kubik, nilai normalnya 4.000 sampai 10.000 mm kubik. Pada ureumnya 34 mg per dl dengan nilai normal 19 sampai 43 mg per dl. Pada kreatininnya 0,5 mg di mana nilai normalnya 0,2 sampai 1,2 mg per dl. Pada uric acidnya yaitu 7,2 mg per dl di mana nilai normalnya yaitu 3,5 sampai 6,5 mg per dl, di mana pada uric acidnya ini melebihi dari batas normal. Lalu pada pemeriksaan foto X-ray articulatio genu dextra apelateral, pada articulatio genu dextra itu distance ratio dari patella ligament dan patellanya lebih dari 1 berbanding 1. Patella altae, klasifikasi Karlgren Lawrence itu osteoarthritis grade 1. Pada diagnosisnya yaitu osteoarthritis genudextra grade 1. Pada tata laksananya diberikan farmakologi yaitu dengan meloxicam 15 mg setiap hari dan diazepam 2 mg 1 kali 1 pada malam hari selama 5 hari. Pada farmakologi yaitu menjalani fisioterapi di bagian rehabilitasi medik 3 kali seminggu selama 2 minggu dan disarankan latihan di rumah untuk meningkatkan kekuatan otot paha depan. Pada edukasi, perubahan gaya hidup dengan olahraga, penurunan berat badan, diet rendah protein, dan juga melakukan cek lab untuk fungsi hati dan ginjal secara berkala setiap 3-6 bulan, menghindari konsumsi makanan dengan tinggi purin seperti daging merah, jeroan hewan, dan beberapa jenis hidangan laut, misalnya seperti teri, sarden, kerang, atau tuna. Lalu pada prognosisnya yaitu dubia et bonum. Baiklah, selanjutnya saya pada epilognya dia menjalani program
rehabilitasi di bagian rehabilitasi medik dan melakukan latihan quadriceps, dan sekarang dia bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan sholat seperti biasa. Pada kadar asam urat dan juga serumnya diperiksa setelah 2 minggu dan berubah menjadi normal. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait dari peta konsepnya yang pertama, yaitu anatomi articulatio genu, yaitu pada regio patella merupakan regio antara regio femoralis dan regio cruris pada ekstremitas inferior. Pada regio ini terdapat articulatio genu. Articulatio genu ini terdiri atas 3 articulatio, yaitu articulatio tibiofemoral, articulatio patellofemoral, dan articulatio tibiofibularis proximal. Pada articulatio genu ini terdapat 4 osa yang saling bersendi, yaitu os femur, os patella, os tibia, dan os fibula. Pada ligamennya, pada articulatio genu adalah ligamen kolateral medial dan lateral, ligamen cruciatum anterior dan juga posterior, ligamentum patella, dan ligamentum obliquea. Selain itu juga ada jaringan lunak pada articulatio genu, yaitu meniscus dan bursa. Pada articulatio genu ini dilewati oleh beberapa kelompok otot, yaitu kelompok otot quadriceps femoris yang berfungsi untuk ekstensi cruris pada articulatio genu, dan kelompok otot hamstring yang berfungsi fleksi cruris pada articulatio genu. Pada patogenesis dari osteoartritis ini, bahwa artikulasio dapat mengalami degenerasi. Artikulasio ini seiring dengan bertambahnya usia dan bertambahnya beban yang harus ditekan oleh artikulasio. Pada degenerasi dari artikulasio ini disebut dengan osteoartritis atau OA. Terdapat 4 hal fase penting dalam proses terjadinya osteoartritis, yaitu inisiasi, dimulai dengan dimulainya degenerasi, timbulnya inflamasi yang memperparah dari damage dari artikulasio, nyeri akibat dari inflamasi dan damage artikulasio, dan juga degenerasi, yaitu timbulnya pertumbuhan osa yang abnormal, yaitu membentuk osteofit. Artikulasio genu ini yang sering dialami OA karena beban yang besar yang diterimanya, dan karena harus menahan beban tubuh bertambah parah dengan adanya obesitas, kurangnya aktivitas. Osteoartritis ini pada artikulasio genu dapat menyebabkan rasa nyeri, gangguan gerak sendi, dan juga timbul krepitasi pada saat sendi bergerak atau ditekan. Dalam tata laksana osteoartritis di sini diberikan non farmakologi dengan cara dilakukan edukasi, yaitu diet untuk menurunkan berat badan dan rehabilitasi medik. Pada terapi non farmakologis, obat analgesik, yaitu untuk mengurangi nyeri dengan oral, injeksi maupun topikal. Pada obat antiinflamasi di sini mengurangi peradangan untuk peradangan dari artikulasio seperti steroid dan non steroid. Pada suplemennya bisa menggunakan glucosamine dan chondroitin, serta injeksi cairan artikulasio dengan hyaluronat dan DMAOD, yaitu anti untuk osteoartritis. Pada patogenesis selain osteoartritis sering terjadi, yaitu artritis gout. Pada tatagenesis gout ini, gout adalah sekumpulan gejala akibat dari peningkatan kadar asam urat di dalam tubuh.
Penyebab dari asam urat yang tinggi ini adalah peningkatan dari konsumsi purin seperti jeroan, kacang-kacangan, seafood, bebek, dan juga melinjo. Peningkatan dari sintesis endogen furin dari dalam tubuh ini karena adanya gangguan dari ekskresi furin. Gout ini dapat menimbulkan gejala pada beberapa bagian tubuh. Pada artikulasio, peningkatan asam urat dapat membentuk kristal urat, yaitu kristal monosodium urat, sehingga menyebabkan peradangan pada sendi. Metabolisme dari furin, yaitu sintesis furin jalur endogen dalam tubuh, terjadi dalam dua jalur yang berbeda. Yang pertama, biosintesis de novo, yaitu satu-satunya jalur endogen. Produk akhir dari jalur ini adalah IMP. Yang kedua, jalur penyelamatan furin atau Selfie pathway, merupakan alternatif dari jalur de novo, di mana jalur pathway ini memberikan kredibilitas dalam penyediaan furin untuk beragam fungsi. Selanjutnya ini furin di dalam tubuh juga akan dilalui oleh proses katabolisme atau pemecahan furin. Proses ini dapat berjalan di mana-mana, namun yang terbanyak di sini terjadi di hati dan juga saluran pencernaan. Kedua faktor ini, baik yang endogen maupun eksogen ini, keduanya mampu untuk menyebabkan kenaikan dari kadar asam urat. Artritis gout ini dapat menimbulkan gejala pada beberapa bagian tubuh. Pada sendi, peningkatan asam urat dapat membentuk kristal monosodium urat yang dapat menyebabkan peradangan atau inflamasi dari artikulasio. Lalu tata laksana dari artritis gout pada farmakologis, yaitu dengan diet rendah purin, kecukupan cairan, menurunkan berat badan, menghindari alkohol, dan menghindari obat yang meningkatkan furin serta olahraga. Pada farmakologisnya, analgesik, antiinflamasi, dan juga penurunan asam urat dengan menggunakan allofurinol, yaitu sebagai penghambat enzim statin oksidase. Pada BHP-nya, pada otonomi, pemeriksaan maupun pengobatan didasarkan atas keputusan dari pihak pasien maupun keluarga pasien, disertai dengan info konsen. Pada justisnya, dokter memperlakukan dan melayani Ibu Maimunah ini dengan adil tanpa membedakan. Pada beneficience-nya, dokter melakukan prosedur anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan yang sesuai dengan kondisi pasien. Dalam memberikan terapi, dokter harus memberikan dosis yang sesuai bagi pasien dan memberikan edukasi dari pemakaian obat demi mencegah overdosis dan mengurangi efek samping dari obat. Selanjutnya ada PHOP pada health promotion-nya, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penyakit osteoartritis. Lalu general spesifik, yaitu mengenali dan mengendalikan faktor-faktor dari predisposisi yang dapat menimbulkan dan juga memperparah dari osteoartritis. Pada early diagnosis, yaitu mengenali gejala awal dari osteoartritis dan segera memeriksakannya ke dokter untuk mendapatkan penanganan dini. Disability limitation, mencegah perburukan dan juga komplikasi dari osteoartritis dengan melakukan terapi non farmakologis dan juga farmakologis ke dokter. Pada rehabilitationnya, mengembalikan fungsi dari artikulasio yang terkena artritis. Sekian dan terima kasih.